meminta, tetapi orang tua yang kasih. Jadi, bukannya kita yang meminta gitu, karena kalau tadi kan Pak Jarod bilang, "Saya dari keluarga miskin, kenapa saya miskin? Karena orang tua saya miskin. Kenapa orang tua saya miskin? Karena kakek saya miskin," gitu kan, nenek saya. Nah, bagaimana kalau ini ada pasangan muda yang istilahnya, ya salah satunya mungkin dari orang kaya gitu, tapi ketika mereka menikah, dan istilahnya sudah, membangun rumah tangga sendiri, nah orang tuanya tahu, "Wah, ini anak gua susah nih." Sebagai orang tuanya dia diberkati dan dia, mau memberkati anaknya gitu istilahnya. Apakah kita sebagai anak meresponi dengan, "Oh, tidak usah," kita kayak istilahnya, "Oh, enggak, jangan," ya seperti menolak berkat lah gitu. Bukan kita yang minta sebagai anak, tapi orang tua yang kasih gitu. Itu pertanyaan pertama gitu, apakah respon kita sebagai anak, apakah kita tolak? Terus kalau dipaksa, "Enggak, papa yang mau kasih gitu buat kamu," gitu. Terus, "Oh, nggak bisa Pak, nggak bisa, saya nggak mau," gitu. Kalau kita tolak berarti kita tolak berkat dong berarti kan, dari orang tua gitu. Terus apa kalau kita terima salah atau kalau kita tolak salah gitu, ini pertama. Kedua, tadi salah satu slide Pak Jarod mengatakan kita harus mendidik anak harus teliti sehingga menjadi orang yang giat bagi Tuhan. Nah, tantangannya di zaman dulu mungkin, eranya Pak Jarod berbeda dengan zaman sekarang ya. Kalau sekarang nih zamannya mungkin milenial ya, terus, ada gadget lah segala macam ya kan, maksudnya era teknologi gitu. Nah, ada tips dari Pak Jarod nggak untuk kita sebagai kayak saya gini sebagai orang tua gitu, saya mendidik anak, anak saya masih 2,5 tahun ya, masih menjalani 3 tahun itu dari sekarang nih saya udah pusing gitu cara mendidik anak gitu. Maksudnya, bagi pasangan-pasangan muda yang lain juga mungkin yang baru punya anak masih kecil, ada tips nggak dari Pak Jarod untuk mendidik mereka gitu? Berhubung kalau apalagi sekarang mereka tuh kalau nggak, nonton YouTube atau gimana mereka nangis senangis-nangisnya gitu dan saya sebagai orang tua kewalahan gitu. Kadang-kadang saya akhirnya pakai ayat firman Tuhan, "Nak, firman Tuhan berkata, 'Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar,' gitu. Saya sebagai orang tua saya udah tegur, "Jangan jangan Dan," akhirnya saya pukul juga itu akhirnya. Pukul sampai nangis akhirnya diam gitu. Nah saya pertanyaannya apakah, itu tindakan saya benar gitu? Dan apakah ada tips dari Pak Jarod untuk pasangan-pasangan muda, yang sekarang nih yang memiliki anak? Itu aja 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Jarod, Tuhan berkati. Oke, yang pertama kalau dikasih orang tua gimana? Terima saja. Terima saja gitu ya, tapi jangan, Oke siap. karena minta itu beda ya. Kita minta, kita mohon, kita pinjem gitu. Nanti ya mereka akan intervensi. Kedua, ya kalau mau lihat juga sih kira-kira karakter kepribadian mertua ini gimana, tipe-tipe dominan apa enggak. Tapi kalau tipenya enggak kelihatan ya sudah. Ya, kalau memang diberikan itu ya saya pun juga sebagai orang tua tadinya pengen mewariskan. Bahkan saya udah janji sebenarnya gitu ya. Ya, tapi perusahaannya bangkrut gimana? Tapi saya tetap masih ada aset gitu ya yang kita akan wariskan gitu kan, rumah, tapi tidak untuk mereka pakai ya, warisan dalam arti setelah kita meninggal. Bahkan saya sebenarnya ada juga tanah yang masih cukup lebar juga di Bintaro yang waktu kita diberkati itu kita sempat nabung beli tanah gitu ya. Saya bilang sama anak-anak, nanti kalau kan sekarang tidak dalam keadaan urgent gitu ya, anak-anak dalam keadaan urgent, nanti kondisi bagus dijual ya dibagi 3 anak. Jadi kita pun juga, saya merasakan sebagai orang tua tuh memang pengen memberi kepada anak-anak. Kalau orang tua memang memberi, ya bukan kita yang minta-minta, ya menurut saya diambil aja. Tetapi yang perlu disepakati antara suami istri adalah kita menerima ini, ya tetap yang penting begini. Selama suami meninggalkan ayah ibunya dalam arti prioritas, benar-benar suami istri perlu mengerti bahwa setelah menikah prioritas adalah suami istri. Ya, jadi kalau misalnya suami mau ngajak pergi, ibu nggak boleh bilang, aku tanya minta izin mamah dulu ya, walaupun enggak, kepada orang tua udah pemberitahuan. Nah, biasanya memang pertolongan itu begini, kalau orang tua itu nggak sayang anak gitu ya, biasanya juga nggak intervensi gitu ya, sekarang terserah lah, mau kuliah juga nggak pernah ditelepon gitu ya, di luar kota juga nggak pernah ditengok, sudah menikah ya sudah lepas itu biasanya ada untung plus minusnya. Keluarga calon kita itu, pasangan kita tuh nggak bahagia banget itu, ya nggak banyak intervensi, tapi keluarganya bahagia, hubungannya baik, dekat banget, ya biasanya intervensi karena memang cinta banget sama anaknya. Nah, sekarang kalau kita menikah dengan orang-orang yang keluarganya itu kekerabatannya kuat banget, kemungkinan intervensi itu tinggi. Nah, sekali lagi, begitu terima pertolongan ya, dibelikan rumah, dibelikan apa, kan ada orang tua benar mertuanya tuh, saya juga punya keponakan baru saja menikah gitu, mertuanya kaya raya dikasih rumah, harganya miliaran lagi. Lalu akhirnya keluar ini kayak rapat keluarga gitu. Oke, gini aja.
itu diberikan rumah, harganya sekian M, udah sertifikat, balik nama, sertifikatnya kamu agunkan, dapat duitnya kembalikan ke mertua, terus kamu nyicil ke bank, gitu ya. Tapi cari alasan yang bagus, bukan kayak supaya kayak nggak menolak pemberian gitu. Jadi diterima dulu, lalu udah dipakai dalam proses, mulai diagunkan, nanti sanggup menyicil, itu diberikannya seperti kayak pemberian. Nah, pemberiannya bisa diatur juga, misalnya tidak dalam bentuk blok satu kali kayak kembalikan uang gitu ya, tapi dalam bentuk pemberian bertahap. Itu bisa, tapi itu suami istri sudah sepakat bahwa itu jangan jadi pintu gerbang intervensi. Itu aja yang penting ya. Kalau biasanya memang kalau pas minta tolong itu atau banyak menolong itu memang karena dia merasa menolong ya. Misalnya gini, ada mertua ngasih rumah buat anaknya gitu ya. Nah, rumahnya itu jauh dari sekolah cucunya gitu. Ribet gitu. Begitu nggak dipakai, berantem deh. Masa dikasih nggak dipakai gitu. Jadi pokoknya begitu ada pemberian itu, pemberian apapun juga gitu ya. Itu sering kadang pintu gerbang intervensi. Maka yang paling penting sebenarnya selama suami istri menjaga diri dengan tidak mau diintervensi, maka pemberian tidak jadi pintu gerbang intervensi. Tapi jangan dari pihak kita yang memang kayak memohon-mohon minta pertolongan, lalu nggak ada senjata buat menolak intervensi. Yang kedua, bagaimana didik anak zaman sekarang beda. Oh ya, beda banget gitu ya. Saya kasih satu poin aja karena kalau dijelasin panjang-panjang jadi ceramah tema parenting. Saya kasih tips mendidik anak zaman sekarang itu beda banget karena anak sekarang cukup banyak yang tahu siapa dirinya, jenis pekerjaan yang ada sekarang sama dulu beda, jenis apa yang bisa bikin duit beda. Bahkan kalau kita 6 tahun lalu millennial kills everything. Itu 6 tahun lalu, tema-tema 6 tahun lalu. Berubah atau punah. Jadi 6 tahun lalu sudah ada ramalan-ramalan bisnis, produk, jasa, retail, pekerjaan apa yang bakal tidak ada 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Dalam ramalan itu termasuk retail saya, MLM, dalam kategori yang akan punah. Tapi COVID kill everything, COVID itu mempercepat ramalan milenial. Milenial dalam arti shifting ya, perubahan digitalisasi yang terlalu cepat dalam segala bidang kehidupan. Nah, diantaranya dengan COVID ini, itu jadi cepat lagi. Sehingga pekerjaan yang hari ini hebat, belum tentu 10 tahun lagi dibutuhkan. Apakah dokter masih dibutuhkan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi? Iya, dokter bedah, dokter gigi, dokter operasi. Dokter umum kalah sama Halodoc. Lawyer kalah sama My Lawyer. Kalah sama apps. Nah, maka hal-hal seperti itu biasanya anak lebih tahu. Makanya jangankan anak yang masih kecil ya. Sekarang ini yang anaknya SMP, SMA, mulai cari cita-cita, berantem sama orang tuanya. Anaknya tahu 15-10 tahun lagi kerjaan apa yang bakal punah. Orang tuanya nggak ngerti, begitu. Pasti berantem. Jadi itu masalah hari-hari ini adalah gap generasi. Nah, satu tips saja, gimana supaya kita itu menjadi orang tua yang bijak, bisa mengarahkan dengan tepat. Satu tips saja, ya. Intinya adalah pahami keunikan anak. Tetapi pahami itu harus ilmiah. Maka saya berikan data ini. Untuk mendekati keunikan anak kita, itu kita bisa gunakan banyak ilmu. DISC, temperamen dasar, foto karakter. Itu satu kelompok ilmu yang sama, pilih salah satu. Kita bisa gunakan ilmu personality, boleh MBTI, boleh Enneagram. Remaja lebih suka Enneagram. Saya lebih suka MBTI karena lebih sederhana. Boleh sidik jari yang pakai komputer, bukan orang pinter. Itu klinik, itu dosa. Ya, yang dianalisa oleh komputer. DNA mahal, nggak usah, 20 jutaan. Golongan darah, mesti ke Jepang, Indonesia nggak berkembang. Satu ilmu nggak cukup. Kadang DISC hanya cocok buat anak remaja yang sedang mengalami gejolak perilaku. Tapi anak kuliah mungkin personality lebih cocok. Anak di bawah 6 tahun, mau diwawancara untuk mendapatkan temperamen dasar atau personality, belum bisa menjawab. Mungkin sidik jari lebih cocok. Itu kalau menurut saya. Nah, makin banyak ilmu yang digunakan, kita akan makin tepat mengerti keunikan anak, apapun yang kita pengen tahu, mau gaya belajar dan sebagainya. Nah, menurut saya sekarang begini. Kan ada yang bilang begini, Pak, gaya parenting apa yang bagus sekarang, Pak? Apakah autokrasi, apa demokrasi? Semuanya bagus. Yang perlu bijaksana itu adalah anak ini tipenya apa, sehingga butuh gaya pengasuhan seperti apa. Customize, berbeda anak berbeda. Untung saya belajar begini waktu anak saya udah pasti TK ya, udah belasan tahun yang lalu, tahun 98 saya udah belajar mengenai parenting, mengenai gaya pengasuhan, mengenai gaya belajar. Anak saya nomor 1 itu auditory, anak saya nomor 2 itu kinestetik, anak saya nomor 1 itu visual tulisan, nomor 2 itu kinestetik, nomor 3 itu auditory. Ini saya udah ngerti anak saya waktu umur 5-6 tahun.
Pak, anaknya hebat-hebat tadi, Pak. Dapat beasiswa, ranking 1. Cerdas ya, Pak, ya. Anak saya IQ di bawah 120. Tapi begitu anak saya masuk SD, saya sudah tahu dengan tepat gaya belajar masing-masing anak saya. Yang satu butuh didampingi, yang satu jangan didampingi. Itu saya tahu dengan akurat. Maka saya ada beberapa ceramah mengenai mendidik anak dengan akurat. Mengerti jurusan anak dengan tepat. Nggak pakai kira-kira. Karena secara ilmiah sekarang itu bisa dilakukan. Nah, zaman milenial ini, orang tua mesti ngerti ini. Zaman dulu nggak apa-apa, ya. Apalagi zaman karismatik, ya. Mama berdoa dapat penglihatan, kamu pakai baju dokter, kamu jadi dokter ya, Nak. Zaman sekarang mana anak percaya penglihatan? Jadi anak sekarang ini logikanya terlalu kuat. Nah, kita boleh percaya penglihatan, tapi ada baiknya dikombinasi ilmiah alkitabiah. Kalau saran saya begitu, zaman sekarang ini, zaman milenial ini, aduh 63% anak milenial nggak percaya Tuhan itu ada. Kok ke gereja, keren banget sih musiknya, wih, lagunya bagus banget. Kok kamu ke masjid, orangnya soleh, baik-baik. Itu milenial. Kalau mau bicara milenial, 63% tidak percaya Tuhan ada. Bukan berarti kita harus ikut tidak percaya, tapi kita harus menggunakan logika yang sangat kuat hari-hari ini dalam mendidik anak kita. Kalau nyuruh kamu jurusan ini, itu berdasarkan fakta, assessment, anak kita memang cocok buat itu. Jadi, didik anak zaman sekarang, menurut saya, selain berbedanya itu juga karena begini, ke depan itu tantangan makin berat. Anak-anak harus hebat, dan semua anak Tuhan ciptakan hebat. Tapi pada bidangnya masing-masing. Anak saya nomor 1, penasehat akademik Singapura, kurang pinter apa? Berdasarkan analisa kepribadian pakai temperamen dasar, disuruh dokter. Lah, saya kan coach yang belajar neuroscience, belajar psikologi, saya magister pendidikan. Saya asesmen anak saya, dia cocoknya coach. Tapi akhirnya saya kasih anak saya kebebasan memilih. Ngikuti nasihat pembimbing akademik Singapura yang sudah membayari dia 4 miliar selama 4 tahun, untuk dilanjutkan 4 tahun lagi akan dibayari, dan disarankan masuk ke kedokteran. Akan dibayari. Siapa nggak senang anaknya dokter Singapura? Tapi saya melihat kepribadian, personality anak saya, INFP, kalau pakai ilmu MBTI. Saya ajak diskusi mengenai personality. Saya berikan opsi antara dokter dan coach. Singkat cerita, ini kejadian 6 tahun lalu. Dan akhirnya anak saya jadi coach. Hari ini anak saya seminar ceramah ke Boston, ke New York, ke Amsterdam, ke Sydney. Berapa bulan lalu baru pulang dari Amsterdam 3 hari. Dia ngisi 6 sesi, dibayar 600 juta. Berapa bulan lalu dipanggil pemerintah Indonesia untuk ngasih 60 menit, dibayar 100 juta. Jadi dia umur belum 28 tahun, udah beli apartemen 7 miliar di Singapura. Jadi anak saya diberkati luar biasa. Dan apa yang dia katakan? Pak, aku terima kasih banget sama Papa. Papa mengarahkan aku pada pekerjaan yang tepat. Jadi anak saya belajar dengan tepat sejak SD, jurusannya tepat, cara belajarnya tepat, pekerjaannya tepat. Nah, menurut saya berani berkata, ini cara didik milenial. Jadi kita mesti based on data ilmiah. Dan itu bisa dengan sangat mudah melakukan assessment. Dan banyak assessment yang bisa dicari dengan gratis di Google. Ini era Google. Saya suka banget era COVID ini adalah segala sesuatu bisa dari rumah, gitu ya. Semua assessment tadi bisa dilakukan secara gratis di Google. Jadi milenial itu logis, jangan pernah lupa itu. Mereka happy life. Gimana happy? Kelinci suruh belajar berenang, pasti stres. Kura-kura suruh belajar lari, pasti DO atau IP-nya 2,0. Tapi kalau kura-kura belajar menyelam, itu dia happy banget. Jadi maaf nih menggunakan ilustrasi anaknya itu kayak binatang. Anaknya Raja Wali suruh belajar lari. Coba belajar jurusan terbang gitu ya. Jadi anak saya itu saya bukan hebat. IQ di bawah 120. Cuma saya tahu mereka itu uniknya apa lewat assessment. Loh, saya itu kalau tahun 90-an Bapak Ibu, ya tahun 90-an, gereja Pak Niko itu ada doa pengerja. Siapa yang menafsirkan bahasa roh? Siapa yang maju ke depan bernubuat? Mereka pasti ingat saya orang yang sangat karismatik, ngusir setan, bakar jimat. Tapi dalam parenting saya sangat ilmiah. Jadi saya based on faktual dan on data. Ya, karena memang milenial, apalagi yang sekarang masih kecil. Anak saya aja udah masuk generasi milenial yang butuh parenting seperti itu. Dan ketika mereka kuliah, mereka kerja, pas banget anak saya masuk dalam pertarungan pekerjaan yang sangat ketat.
maaf nih, yang lain kerja kayak budak. Kenapa kayak budak? Kelinci, kura-kura, ngambil jurusan lari, kerjaannya nganter barang, apa nggak stres? Tapi anak saya kura-kura, ngambil jurusan renang, kerjaannya menyelam dari mutiara. Happy. Jadi didik anak-anak milenial untuk mereka happy life, mereka ilmiah. Dan jangan pernah berkompromi sama Alkitabiah. Ya, maka tadi yang kita ajarkan adalah fondasi kan, bagaimana keluarga kuat. Ajarkan mereka Tuhan. Tapi dalam teknik selanjutnya mesti masuk ke logis dan ilmiah itu. Tapi fondasinya adalah mereka kenal Tuhan. Oke, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Nggak ada pertanyaan lagi. Waktu